Filosofi Gaya Rewantoro dengan beratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang menjadi landasan berpijak adalah Ing Ngarso Sang Tulodo. Seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan. Ing Madyo Mangun. Karso seorang pemimpin yang harus mampu memberikan dorongan semangat dan motivasi dari tengah dan Tatwuri Handayani. Seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Ketiga semboyan tersebut dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang murid. Triloka tersebut merupakan landasan dalam setiap pengambilan keputusan untuk selalu berpihak kepada murid, menuntun murid tumbuh berkembang sesuai karakter profil pelajar Pancasila melalui keputusan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya, jika seorang guru atau seorang pemimpin pembelajaran meyakini bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka setiap keputusan yang diambil sedikit banyak akan terwarnai dengan nilai yang diyakini, yakni nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan untuk semua pihak, dan yang terpenting adalah moralitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang berkaitan dengan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam pengujian pengambilan keputusan sangat efektif, membimbing, memahami pemahaman bahwa keputusan yang akan diambil perlu direnungkan dan berpijak kepada etika, nilai-nilai universal, dan hati nurani. Keterampilan Kowang membantu mengarahkan keputusan yang kita ambil berbasis etika sesuai nilai-nilai kebajikan universal, visi misi sekolah yang berpihak kepada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas dan terarah, serta suatu keputusan yang diambil akan memiliki nilai keadilan untuk semua pihak. Pertanyaan-pertanyaan dalam diri terhadap pengambilan keputusan setelah melalui rangkaian coaching dan pengujian pengambilan keputusan tidak menjadikan beban dalam diri, karena melalui coaching dan tahapan pengujian keputusan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang dengan berbasis nilai-nilai kebijakan universal yang dianut dalam suatu institusi lingkungan masyarakat ataupun lembaga sekolah, dengan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian suatu keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sesuai emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama persoalan yang menyangkut dilematika. Untuk itu, guru setidaknya banyak melatih keterampilan pengambilan keputusan dengan berbasis etika, berpihak kepada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Dengan salah satu langkah bisa dimulai dengan lingkungan yang paling kecil, yaitu dalam kelas yang kita ampuh masing-masing. Lebih lanjut, guru harus memahami pemetaan 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Pemahaman ini akan membantu guru memiliki pandangan yang bijak dalam memutuskan segala sesuatu permasalahan yang menyangkut dilema etika, agar pengambilan keputusan tidak terbawa emosional dan perasaan. Guru selanjutnya berpegang teguh pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dipadukan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang terlatih akan mampu mengidentifikasikan dan memetakan paradigma dilema etika, agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masa moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebijakan yang dianut secara bersama-sama, yang menjadi sebuah kesepakatan. Sehingga suatu keputusan yang diambil memiliki sifat adil untuk semua dan dapat dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor pertama, sikap yang bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan kedua, keteladanan ketiga, sesuai norma dan budaya setempat keempat, berpihak pada murid kelima, dapat berkontribusi sebagai motivasi dan mendukung potensi murid. Keenam, keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh, keputusan memiliki dan mempertimbangkan nilai keadilan untuk semua pihak. Dengan menerapkan acuan tersebut, lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan bakatnya, kemandirian, serta kompetensinya sehingga tujuan menuntun murid dapat terlaksana, yaitu mencapai kebahagiaan belajar yang setinggi-tingginya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ketika mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika, risiko pro dan kontra senantiasa muncul. Hal ini karena pada dasarnya keputusan sebijak apapun tidak dapat mengakomodasi keinginan orang banyak atau memuaskan semua pihak. Inilah tantangan terbesar ketika memutuskan kasus dilema etika sebagai seorang pemimpin. Setiap keputusan yang memiliki sisi pro dan kontra tentunya berdampak kepada perubahan tertentu yang paling sering ditemui adalah perubahan sikap sebagai bentuk respon kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Perubahan paradigma dapat terjadi secara perlahan melalui komunikasi yang afektif dan keterbukaan sikap serta terjalin hubungan baik dalam semua lini dan aturan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal serta budaya positif yang berlaku di suatu instansi dan mengedepankan kesepakatan sebagai hasil musyawarah mufakat. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah apapun keputusan yang kita ambil sebagai seorang guru sekaligus pemimpin pembelajaran seyogianya mengacu kepada keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat diteladani dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil dalam proses pengajaran dapat memberikan tuntunan yang dapat mengarahkan murid pada pengembangan potensi, kemandirian, kebebasan berpendapat dan kebebasan mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran sehingga mereka mendapatkan kebebasan belajarnya sesuai dengan kesiapan belajar, karakteristik peserta didik dan gaya belajar dari masing-masing anak, sehingga kemampuan murid dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan masing-masing murid. Keputusan memberikan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda harus mempertimbangkan aspek-aspek pertama, pemetaan kebutuhan belajar murid kedua, pemetaan bakat-bakat dan minat ketiga, kesiapan belajar keempat, latar belakang murid kelima, gaya belajar murid keenam, sosial-emosional murid. Keenam aspek tersebut menjadi acuan bagi guru dalam merancang pembelajaran.
media pembelajaran, serta proses pembelajaran yang dapat mendorong kemajuan keberagaman potensi murid sehingga dapat potensi masing-masing murid dapat berkembang secara optimal. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya karena apapun keputusan guru akan direkam dengan kuat dan menjadi keteladanan bagi murid-muridnya serta sebagai salah satu penentu dalam suatu proses kemandirian dan kemapanan murid di masa depan. Ketika keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai kebajikan, maka rekam jejak nilai-nilai tersebut akan mewarnai perspektif murid-murid dalam kehidupannya. Demikian sebaliknya, bila keputusan yang diambil tanpa nilai-nilai kebajikan, maka hal itu pun menjadi ingatan yang menetap dan menjadi standar contoh bagi murid-murid dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus cermat, bijak, dan terampil dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai universal pada seluruh warga dan memiliki nilai keadilan untuk semua pihak. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat dari pembelajaran modul ini dengan modul-modul sebelumnya adalah: pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang mesti dimiliki oleh guru dan harus berdasarkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang diikutkan sebagai pemimpin pembelajaran. Kedua, pengambilan keputusan itu harus berdasar budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan kepada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman well-being. 3. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh mindfulness demi menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila. 4. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan guna memutuskan dan memecahkan suatu masalah, agar keputusan tersebut berpihak kepada murid, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan nilai-nilai universal demi terwujudnya merdeka belajar. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pada pembelajaran modul 3,1, saya mempelajari bagaimana cara membuat keputusan bagi seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya adalah sebagai berikut. Dilema etika lawan bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 4. Paradigma pengambilan keputusan. Individu lawan masyarakat, individu vs community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. 3. Prinsip dalam pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil lahir, end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Perbedaannya, pada saat itu saya tidak mengetahui apakah kasus yang terjadi pada saya ini termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Saya pun belum mengetahui paradigma dan prinsip apa yang saya gunakan pada saat itu, serta bagaimana langkah-langkah yang benar pada saat pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah
Saya mempelajari modul ini dampaknya pada diri saya. Saya mampu membedakan setiap kasus yang saya hadapi apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus yang saya hadapi sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah pengambilan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan 3 unsur pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sangat penting bagi saya mempelajari modul ini, karena materi pada modul ini sangat bermanfaat sekali dan membantu saya dalam mempraktekkan pengambilan keputusan yang benar dan tepat serta memiliki nilai keadilan untuk semua. Selain itu, saya dapat mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi sehingga mampu menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Sehingga semua keputusan yang diambil berbasis kepada pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan adil untuk seluruh elemen dan kelompok yang ada. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada murid dengan tetap menjunjung tinggi karakter setiap daerah yang menjadi suatu nilai yang dijunjung tinggi dalam pembentukan pribadi murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila.